Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only AQ Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya AQ Media di @AQmedia. Dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianyadi. Kali ini kita kembali lagi di konten mengomentari, yang selayaknya memang dikomentari, bukan mereview. Karena itu sudah dilakukan banyak channel tokusatsu lain. Bukan merosting juga, karena kalau roasting kita harus minta izin dulu. Sikap ya, minta izin terhadap Toy Company ataupun Shirakura, bahkan penulis dari Revise. Jadinya kita hanya bisa mengomentari gitu, ataupun mereview dengan gaya apapun itu terserah lah, aku gak ada urusan. Yang penting mengomentari. Yes, ini adalah sesi mengomentari Kamen Rider Revise episode ketiga. Semakin membara, mari langsung saja kita ke videonya. Di scene pertama udah edan sekali gitu, dimana si cantik idaman Om Hige sedang bersedih walaupun mengapa tidak keluar air matanya, kata si Orteka. Dia rindu, dia kangen dengan sosok sang batu bernama Gifu. Orteka yang sedang di sana terlihat menatap Aguilera dan membercandai ucapan Aguilera tersebut. Gila ya, lu lihat gitu, deket banget barusan woi si Orteka gitu natap Aguilera gitu, beruntung banget itu. Aduh, apakah si Orteka juga sama berpikir seperti kita? Orteka itu bilang gitu bahwa tumbal Deadman yang sangat kuat dapat membangkitkan Gifu ke dalam wujud prima alias sempurna. Dan dia bilang bahwa Deadman terkuat harus tumbuh dengan sendirinya, tidak ada paksaan. Di sana si Julio datang sambil membawa wanita bertudung misterius. Julio memperkenalkan wanita tersebut sebagai calon Deadman. Julio bilang wanita ini mungkin saja bisa mengalahkan Revise dan merebut kembali Vice Stem. Oke, kita ambil kata merebut kembali dan betapa pentingnya Vice Stem bagi keuntungan Deadman dan bangkitnya dari si Gifu sama alias si batu. Orteka yang mungkin udah mempersiapkan sesuatu strategi, di mana dia berkata bahwa kita harus menumbuhkan sesuatu dan bersama belajar dari sesuatu agar si Inang dan Deadman-nya harus tumbuh menjadi kuat, daripada dengan kasus yang sama kayak nyari orang-orang random terus di jalan cuma buang-buang waktu. Deadman-nya yang keluar jadi gak kuat dan berkarakter, cuma menghambat dan kelihatan banget cuma jadi samsak bagi form baru Revise setiap minggunya. Keren sih. Shin lalu pindah ke area di mana ibunya Iki dan Daiji dirawat di rumah sakit. Sambil mengganti bunga-bungaan, di sana kelihatan juga bahwa Daiji sedang menjenguk ibunya tersebut. Si ibu tiba-tiba berkata bahwa ayahnya sekarang sedang mencoba tantangan mengambil tisu tercepat untuk kontennya di medsos. No komen lah, si ayahnya emang gak penting, gak jelas gitu. Facial expressionnya si Daiji nih yang bagus perlahan muncul gitu, di mana kelihatan banget resah, bercampur ragu, bercampur iri dan lain-lain. Jangan iri, terlihat jelas dari raut wajahnya si Daiji gitu. Poin penting dalam episode 3 ini bermain mimik muka dan juga ekspresi. Sangat-sangat penting guna menghidupkan kesan apapun dalam cerita. Si ibu selayaknya seorang ibu biasa gitu, sangat peka terhadap kondisi anak kandungnya. Dia bisa tahu gitu bahwa sesuatu yang besar sedang menghadapi Daiji. Dia terus menyemangati Daiji atas jalan yang dia pilih sendiri dan terus berusaha semampu Daiji, itu kata ibunya. Ibunya berkata bahwa poin Iki yang terkadang semaunya bisa menjadi sebuah bumerang, menekankan terhadap dua pilihan. Ini keren, baik ataupun jahat. Ini yang selalu writer dari Revise tekankan gitu. Perpaduan baik dan jahat yang diruncingkan menjadi sebuah aksi heroik. Daiji lalu bengong gitu bahwa Iki kenapa lebih memilih usaha pemandian air panas daripada dunia gitu, keamanan dunia. Skala yang belum terlihat membahayakan ketika dunia disebut dalam ancaman gitu bagi Om Hige dalam Revise ini. Karena lokasi keluar Deadman masih hanya lingkupan kota tersebut gitu, tidak seluas ancaman pas build muncul gak sih. Jadi Iki masih nyamperin ya Deadman itu pakai sepeda gitu. Jadi lingkupan dunia dalam bahaya sih kurang gitu. Dalam build kerasa banget gitu bahwa emang dunia yang gak baik-baik aja gitu auranya. Kalau di Revise masih skala ancaman lokal gitu. Tapi emang Iki wajar aja berpikir pemandian air panasnya dulu gitu yang dia handle sekarang. Soalnya keluarnya Deadman juga masih bisa diperkirakan dan kelihatannya di jam-jam santai Iki gitu, di pemandian air panas tadi. Dan scene selanjutnya adalah perkiraan tambahan yang sangat natural, di mana pihak properti melakukan obrolan serius dengan Iki. Pihak properti dari perumahan gitulah, di mana perusahaan properti ini ingin menggusur wilayah pemandian air panasnya Iki dan perumahan warga di sekitarnya demi terbangunnya komplek perumahan baru dari developer properti tersebut pastinya. Sebuah hal yang sering banget keluar di dorama muncul dalam Revise. Nah, kesan ego Iki mulai muncul. Meskipun untuk keluarga gitu, tapi dia emang sama seperti apa kata ibunya, selalu memikirkan apa yang ia rasakan dengan bold ataupun dengan jelas
semua demi keluarga. Meski nggak ngaku, pas si tante-tante developer tersebut melihat kelakuan anehnya ayah si Iki gitu. Ngelihat kayak, oh udah jangan dilihat deh ayah gua gitu, kata si Iki. Bener banget gitu, nggak ada kerjaan itu ayah si Iki. Lagi mode serius dan ada tamu lah ibaratnya, bikin konten aneh gitu. Dan annoying banget gitu, asik sendiri, keras sendiri gitu, aneh pokoknya. Biasanya juga di kamarnya kan, ini malah di luar gitu, terus gak penting sama sekali gitu. Entah karena challenge tersebut membutuhkan bantuan kameramen lain, yakni tetangganya ataupun konsumennya, pokoknya gak penting gitu. Kesan warga muncul dan teriak-teriak anti penggusuran sih udah vibes dorama banget lah, di sini standar gitu. Scene lalu ganti di mana Sakura sedang berterima kasih kepada ibu dari temannya tersebut, teman masa kecilnya Sakura dan juga Iki nampaknya. Nanti Iki ditampilkan dan emang kenal sama dia gitu. Seerat apa perkenalannya kita belum tahu. Cuma yang paling penting itu facial expression dari Revise itu adalah poin utama gitu dalam seri Revise ini. Kita bisa tahu vibes dengan jelas di sini, di mana raut kekecewaan gadis tersebut kepada ibunya datang, dan sifat menyebalkan dari adiknya yang bernama Miharu ini datang yang emang dapat spot dimanja banget sama ibunya gitu. Entah gara-gara dia, pastinya gara-gara si Miharu ini artis gitu. Ya biasalah problem ini di mana Miharu terkenal lebih disayang daripada kakaknya. Poin standar awal datangnya percekcokan tersebut. Pokoknya main ekspresi lah dari para karakter yang muncul di Revise itu harus jelas gitu. Harus jelas banget, bold, biar menambahkan situasi ampuh yang menyihir para penonton untuk penasaran sebetulnya apa yang terjadi dalam situasi tersebut. Gokil sih ini, poin gokil. Nah, di shoot bagian di atas nih, dimana kelihatan seseorang pria berusia 30-an lebih ataupun 40 gitu, sedang bernegosiasi dan melakukan suatu rencana suruhannya si Julio, dimana dia melihat foto Ayaka Chang alias teman Sakura dan Iki tadi. Cara pengambilan kamera di Revise ini kalau kita lihat pada scene dimana nggak ada pertarungan ataupun nggak ada monster, emang dorama Jepang banget gitu vibesnya. Ambil shoot dalam mobil, percakapan sederhana, obrolan mengancam dan lain-lain, keren gitu. Suatu hal yang jarang diterapkan dalam dunia rider sih menurut Om Hige ya, vibesnya gitu. Terlebih dari Zero One, Saber dan lain-lain jarang ditampilkan. Si pria berbrewok itu malah bilang gitu, malah senang-senang aja gitu si Ayaka itu. Ya kelihatan gitu bahwa emang Ayaka juga merupakan salah satu bagian maksudnya dari tercapainya misi tersebut, supaya Iki muncul dan supaya semuanya menjadi jelas. Ya emang targeting pasti ada di Vice Tem. Jadi jelas emang ada kong kali kong. Aduh apa itu ya kong kali kong ya, kayak tektokan lah dari strategi penipuan Julio ini, pria brewokan suruhan dan inang deadman yakni Ayaka. Oh ya, kita balik lagi sama opening dengan sejuta tanya, sejuta tanda dan juga sejuta opini. Keren banget sih Revise ini ya. Adegan pembuka berkarakter dengan latar belakang hitam putih. Berdasarkan produsernya di sini jelas bahwa itu adalah refleksi dari sisi gelap ataupun sisi terangnya juga yang ada dalam pikiran manusia ataupun iblis dalam diri kita. Iki juga kadang-kadang seperti itu. Yang kedua ini sekilas tentang makhluk terkuat. Gambar yang dilihat diharapkan menjadi kekuatan dari setiap bentuk dan sepertinya akan menjadi motif Vice-Tem ataupun sistem selanjutnya. Gambar ini dilukis oleh Pak Mutoshima, karya ilustrasi dari Ultraman Trigger. Dan ada juga makhluk genome basis DNA Kamen Rider pendahulu yang akan digunakan dalam serial ini. Eksperimen dari George juga mengundang banyak tanya tentang si George, di mana dapetin extract rider, apakah melakukan hal yang jahat seperti basic terciptanya Rider Ichigo Nigo dan lain-lain. Ini menarik loh, gambar yang kalian lihat mungkin hanya abstrak untuk menyampaikan bahwa George mengambil desain dari ketiga Kamen Rider, Showa, Dark Age, Heisei dan lain-lain. Karena jika kamu perhatikan baik-baik di bagian tengah dan juga sisi kanan, pasti ya udah tahu ya, Ichigo, Kuga. Tapi di sebelah kiri Om Hige tidak bisa melihat juga apakah itu Zeto ataupun J gitu, kita nggak tahu. Ada juga kayak eksperimen manusia ataupun kelompok kultusan yang mengultuskan sesuatu gitu, kelihatannya kayak gitu. Di sini terlihat banget orang-orang berpakaian putih berdiri berbaris gitu, berjejer. Mau nggak mau Om Hige nganggap itu sebagai kayak percobaan manusia nggak sih? Atau sekte tertentu. Itu mungkin berarti akan ada pertarungan antara kepercayaan dan kekuatan sains. Entahlah, bisa aja terjadi gitu. Masa kumpul di situ buat antri gitu, yang lain-lain gitu. Masa aja gitu kayak kumpul buat antri vaksin ataupun yang skip. Ada juga stempel-stempel untuk sertifikasi ataupun untuk mengkontrak sesuatu. Ini adalah salah satu konsep desain cerita dari Revise gitu. Bukan stempel sesudah bansos, skip juga. Terus juga asal Vice-Tem gitu, ada juga diliatin di opening ini. Jika kalian ingat episode pertama nih, stempel ini adalah salah satu yang ditemukan di situs arkeologi Amerika Selatan. Om Hige ingin tahu apakah Phoenix akan menyimpannya untuk pengujian guna membuat Vice-Tem untuk alasan yang lain. Terus ini sih yang keren banget, scene pria seperti Iki. Alias ya ini memang mukanya Kentaro Maeda cuy, aktornya si Iki gitu. Seorang pria berjas berjalan keluar dari tempat yang seharusnya memang menjadi tempat percobaan. Sepertinya inilah asal mula alasan Iki bisa berubah.
Ataupun sepertinya Iki bukan bagian dari keluarga Igarashi, ataupun ya banyak teori liar. Ataupun teori gila yang terbenak adalah Iki ada hubungannya dengan Gifu, ataupun Iki sendiri adalah Gifu. Kami nggak tahu sih. Cuma ini semakin membuat Om Hige sangat penasaran tentang mungkin Vice juga iblis yang kuat banget. Deadman pelengkap kekuatan Gifu bisa jadi gitu, karena Vice Stem buat perwujudan Gifu harus kuat banget dan lain-lain harus OP gitu. Karena mungkin jawaban pas di episode kedua kemarin, ingat juga kan, dimana Vice ngasih tahu lokasi Deadman kepada si pemain golf aneh. Yang itu loh yang kayak Yakuza Kroco gitu. Nah, semakin membuat bertanya-tanya sih. Terus di opening juga ada peta ataupun gambar anggota Phoenix. Apakah akan menjadi pembalasan Iki terhadap para anggota Phoenix? Kita nggak tahu. Ataupun hanya gambar peta biasa. Jika kalian memikirkan sesuatu yang lain tentang gambar peta ini, bisa tulis di kolom komentar. Dan di sana nggak ada gambar si George. Apakah ini berkas dari George juga? Kita nggak tahu juga. Ada adegan seperti Iki dan juga puing-puing ini pernah juga sih terlihat di Kamen Rider Zero One sebelumnya. Jadi Om Hige berpikir seharusnya nggak apa-apa, karena gambar mungkin sudah menyampaikan makna langsung dari sisa-sisa pertarungan. Dan melanjutkan juga detail terbalik di mana Zero One memiliki gambar Izu mengulurkan tangan untuk membantu Aruto, tapi ini berubah menjadi potret keluarga yang rusak. Entah bagaimana akhir ceritanya keluarga Igarashi akan hancur, ataupun karena penulis naskah telah mengisyaratkan bahwa mereka akan menulis tanpa memikirkan penonton. Gile nggak? Menarik sih ini. Tapi hal yang menarik adalah emang scene terlihat Sakura berendam sama ibunya udah paling menarik. Oke, skip. Di menit 5:21 lu tandain deh, itu sendal hitam penuh aksesoris gemerlap, kayak bukan berlian sih, kayak gemerlap aksesorisnya ya. Bakal ada lagi di akhir episode. Menjadi sebuah teka-teki yang sangat bagus. Tandain ya. Sambil tersenyum, Ayaka bilang bagaimana nih, bagus nggak kepada si Sakura. Dan Sakura bilang kalau lu pakai ini sepertinya bukan lu banget deh. Dan kelihatannya itu sendal atau sepatunya emang dibeli buat Ayaka sendiri, bukan buat Miharu ataupun siapapun. Ya bisa jadi sih, dikasih buat siapapun juga bisa jadi ya. Dan serangan Deadman pun akhirnya muncul. Di sana Sakura kaget melihat kejadian tersebut. Kita skip aja lah ya, kelakuan bapaknya pusing banget, emang gak guna, gak jelas gitu. Tiap hari makin gak jelas, mau langsung cap setuju penggusuran gitu, aneh. Shin langsung berada ke area kekacauan di mana Iki datang ke area Deadman yang muncul karena Sakura menelpon lokasi keributan tersebut. Di sana Daiji juga datang dan sibuk mengevakuasi warga. Kelihatan banget warga di sana panik gitu. Dan Ayaka nggak panik-panik amat gitu. Kalau Sakura sih normal aja, wajar gitu. Bahkan Ayaka itu nggak panik sama sekali. Salah, bukan nggak panik amat. Ayaka ini nggak panik sama sekali. Dia, kalau misalnya Sakura kan kelihatan normal itu gara-gara dia bisa bela diri. Mungkin ada sedikit perlawanan melawan Kroco gitu. Dan di sana Daiji juga dan Iki yang akan muncul. Nah, si Iki ini udah tahu Deadman ribut, malah datang pakai sepeda gitu, tanpa di stem dulu ataupun dibantu Vice gitu. Taulah Ki lah. Kalau di real life ini mungkin udah pada hancur, itu gedung-gedungnya dirusakin gitu. Pakai sepeda lama gitu datangnya, apalagi tanpa kekuatan dari si Vice gitu. Pokoknya scene aneh sih, kayak ketemuan sama Ayaka dan sedikit vibes percintaan gitu, gak penting gitu. Kan bisa dibuat sedikit realistis lah. Kelihatan banget emang Ayaka nggak ada kagetnya. Ya emang dia inangnya gitu, alias biang kekacauannya mungkin. Di menit 7:15 juga kelihatan banget dimana dia mundur guna misi selanjutnya biar maju. Di menit 7:20 aja Ayaka ini udah nggak realistis gitu. Macam disandra tapi lambat dibawanya sama si pelaku gitu, kayak tektokan gitu. Sebelum akhirnya ke gap sama Iki dan juga Sakura. Ya meskipun ini kurang friendly menurut Om Hige bagi anak-anak di sana mungkin. Anak-anak dimanapun ya. Dimana si sandranya pakai properti emang pistol yang sering digunakan props penjahat. Kita lihat ke depannya bakal kayak gimana. Sakura dan Ayaka pun menjadi sandra si Brewok. Dan Kong Deadman pun akhirnya muncul. Iki dengan basic karate dan main bolanya emang lumayan keren buat show of fighting gitu, tanpa adegan henshin. Keren juga sih, aura logic dari henshin belt dan lain-lain gitu drivernya. Emang harus bawa koper henshin belt kemana-mana gitu. Realistik auranya dapat banget. Gak tiba-tiba drivernya ada. Iki pun akhirnya berubah menjadi Revive. Dan keren sih, Om Hige nyorot banget di mana fightingnya Yuya Nawata alias shoot aktornya Revive, Wallace banget. Dan pengambilan kamera yang shaking move-nya natural ngebuat vibes Revive ini emang keren banget pada fighting. Ada aura-aura Heisei fase pertama gitu. Dalam adegan gelut tersebut, CGI ledakan di sini cukup lah. Dan kalian dengar candaannya si Vice yang bilang dasar Iki iblis. Kan aku iblisnya gitu. Kok lu yang gitu? Saat si Vice hampir kena sama senjata Revive. Hah, emang gitu kayak candaan sih menurut Om Hige. Tapi itu kayak memperjelas tagline dari si penulis yang emang pengen banget ngeliatin bahwa sisi Yin dan Yang itu keren dan juga kuat gitu. Sisi iblisnya emang terus ada guna perasaan heroiknya muncul, Genius. Scene dimana Sakura diikat di Sandra bareng si pura-pura alias Ayaka ini diperlihatkan.
Dimana Sakura di scene ini terlihat kawaii juga. Terus pada diikat-ikat gitu, terus pada enggak. Ya pokoknya diikat, enggak aneh-aneh. Dan ada percekcokan yang on point banget sih. Penggiringan alur yang smooth dimana Vice nyalahin Daiji. Gara-gara dia datangnya kenapa telat gitu, lama banget gitu. Vice beralibi si Sakura dan Ayaka ketangkep gara-gara Daiji telat kasih driver. Si Daiji malah bilang ini semua terhambat gara-gara Iki ngapain juga nggak kontrak gitu terus sama Phoenix gitu, ngapain. Kan perlu banget itu driver kan Ki. Alah gimana sih lu Ki gitu, katanya mungkin si Daiji gitu. Dan Iki yang gak mau ribet ataupun ribut banget oleh alasan dan alibi, lebih mementingin gimana caranya ngelarin urusan ini gitu. Udah ada yang disandra, ini malah ribut. Dia nyuruh Daiji selamatin Ayaka dan Sakura. Dan si Daiji malah bengong. Ada adeknya pun si Daiji malah bengong. Apa gue bisa nyelamatin mereka berdua? Kok gue sih? Lu laki, emang dari sudut hero dia gak ada mental rider. Bener banget kata si George. Ke kiri enggak, ke kanan enggak, stuck di tengah gitu. Banyak keraguan-raguan. Iri dengki yang gak perlu malah muncul dan suasana mental kacau. Itulah Daiji di 2 episode ini. Ribet lah. Iki juga agak ribet sih sama, cuma jiwa hero-nya sangat tinggi. Entah kenapa form remix Revise ini jelek banget. Entah itu form gatai, CGI-nya jelek banget. Kayak 3D render tanpa tekstur gitu, ngerti kan? Teksturnya gak ada gitu, tahu kan? Kayak bener-bener 3D background-nya real life, ya aneh aja. Padahal fight scene-nya itu keren. Kenapa gak diulik dulu gitu teksnya, gitu, teksturalnya maksudnya. Tekstur buat si 3D-nya kenapa nggak diulik gitu, aneh. Di sana lalu Julio muncul dan ikut bertarung melawan Iki dan juga Vice. Vice mengakui bahwa Julio kuat. Begitupun dengan Iki. Di sana Julio ngasih penawaran, gimana nih kalau Iki kasih semua Vice stem dan terus kasih pada Julio dan Sandra akan bebas. Di sana seperti biasa mode penghasutan dari setan ataupun iblis muncul. Di mana Vice menganggap semua ini mudah. Dengan kasih aja deh Vice stemnya dan semua urusan kelar kan. Ini kayak Vice mempermudah atau emang bener ada alasan dibalik kata tersebut? Kita nggak tahu. Daiji yang ingat kata-kata ibunya langsung bilang bahwa lakukan aja yang Daiji mampu. Langsung cabut gitu Daiji mau bawa Vice stem dari kantornya Phoenix. Hey, ini menurut Om Hige gitu. Menurut kami ya, scene membuat kami banyak berpikir satu hal di scene penyanderaan, scene Sandra, di mana Sakura nanya sama si brewok alias si penjahat tentang tujuannya ngapain nyandra mereka berdua. Jujur nih, sepanjang scene Sandra ini kami merasa bahwa apakah cocok pembahasan ini didengar para bocil penonton rider dimanapun. Ini bukan karena adegan penjahat bawa pistol-pistolan, bukan. Tapi isi alur cerita dan bahasan realistis yang sangat real. Alias realistis real ya iyalah. Alias realistis gitu dari para penjahat dan motifnya kenapa gitu. Dia bisa jadi jahat itu kenapa? Si penjahat dengan lantang bilang dia ngelakuin ini semata-mata untuk uang. Terus Sakura bilang kalau seseorang yang gak punya uang itu kan salah dirinya sendiri. Terus ucapan logis dijawab lagi sama si penjahat dengan alibi. Dunia ini gak seindah yang terbayangkan, dimana gak semuanya bisa punya uang dan mudah. Gak bisa semuanya bisa hidup enak gitu. Cuma beberapa persen aja orang bisa hidup enak. Masih banyak orang di luar sana yang gak tahu mau makan apa besok. Dan ini keluar dari mulut penjahat men. Perspektif penjahat gile gak lu? Realistis Sakura juga keren dan dewasa, dimana dia berkata bahwa dengan lu jahat kayak gini semua itu akan menjadi enak gitu. Dan semua berubah. Dengan acting yang sangat serius dan berkelas dari Sakura alias si aktrisnya Sakura. Sampai seseorang marah semua itu gak bakal berubah. Ungkap si penjahat yang terus memegang prinsipalnya sendiri. Backsound di adegan tersebut benar-benar dorama vibes. Drama detektif ataupun penjahat. Dan acting serius tanpa diimut-imut dan realistis banget semua perkataan tentang uang dari mereka berdua men. Gila sih. Maksudnya gini menurut Om Hige ya. Kita sering bahas di Flash News bahwa Shirakura selaku pemimpin kuasa toy company di Kamen Rider dan lainnya bilang bahwa target pasar utama ini anak-anak. Yang utama adalah anak-anak. Perihal joget-joget di Saber aja gitu kayak dimantapkan gitu. Diyakini sebagai request pula dari para konsumen dan baik bagi ibu-ibu dan anak-anak. Ini banyak main perspektif yang agak susah dipahami bocil. Udah dikasih tahu perspektif bahwa uang itu butuh dan beberapa persen aja gitu orang yang kaya di muka bumi gitu. Takutnya jadi banyak yang miss gitu di konsepsi gitu. Banyak hal aneh yang ketangkep sih. Tapi di satu sisi Om Hige sebagai penonton dewasa sangat senang dengan pandangan dewasa dan realistis seperti ini diangkat lagi ke area tokusatsu. Jadi inget zaman dulu gitu. Terutama di Kamen Rider ini ya pastinya ya. Jadi apa dong Om Hige gitu yang sebetulnya Om Hige takut gitu. Kami takut satu hal. Alur cerita keren ini terhenti dan alurnya dirubah ataupun diganti menjadi alur cerita bocil lagi. Karena mungkin ada kritik lah dari ibu-ibu di Jepang lah, ataupun ratingnya menurun lah dari para bocah yang nonton gitu, gak ada gitu. Dan banyak komentar kenapa perspektif ini dikonsumsi oleh anak-anak. Ini keren banget sih.
Tapi Om Hige takut Shirakura memerintahkan bahwa alur ceritanya harus dirubah dan endingnya berubah jadi ampas. Takutnya cuma di situ. Ya memang sudut pandangnya dibuat bias. Cuma ya kami kayak takut aja gitu. Awalnya kayak gini, nantinya takut lebih liar lagi. Kami sih seneng. Takutnya ada warning tadi dari Shirakura biar jalan ceritanya jadi aman ataupun ampas. Tapi ya udahlah, berdoa aja biar makin keren kayak gini, alur ceritanya makin berbobot gitu. Amin deh. Lanjut lagi, Shin datang ke area Phoenix di mana Daiji disangka kabur, kata Wakabayashi. Dan di sana Daiji minta Vice Stamp. Di sana Daiji juga melihat driver yang kayaknya third rider ataupun secondary rider utama dari Revice, karena Revice adalah satu dari dua tubuh. Jadi kita sebut aja mungkin rider kedua. Dan dibukalah CPU gaming dan dibawalah VGA tersebut guys. Driver maksudnya. Dan Shin balik lagi ke area di mana Ayaka dan Sakura disandra dengan acting di atas acting alias kepura-puraan yang tidak murni. Kepura-puraan dari Ayaka. Tapi emang ibunya Ayaka gak peduli sama sekali sih sama dia. By the way ya keselnya asli gitu. Ayaka ini nelpon ibunya karena disuruh si penjahat buat minta tebusan. Setelah obrolan alot mengenai perspektif tentang uang dan penyamaran makna tentang uang, di sini dibold banget kesan keluarga. Ya, dibuat tajam kesan keluarga. Dimana pancingan sudut kejahatannya yang menimpa salah satu anggota keluarga lain agar ke distract banget mental si Sakura yang tumbuh di keluarga yang baik-baik aja. Biar ke pressure gitu. Keren sih ini poinnya. Di sharp banget peran tentang keluarga. Di situ kelihatan men, Ayaka sakit hatinya emang beneran gitu. Di satu sisi biar ke pressure alurnya yang mantap. Dan emang bener gak dipedulin sama ibunya yang malah ngurus banget adiknya Ayaka tadi. Ibunya Ayaka malah reject dan bilang sibuk segala macam gitu pas Ayaka nelpon. Posisi tadi adalah pemotretan dari adiknya Ayaka. Skenario di atas skenario, si penjahat bermain narasi dari Julio dan si Ayaka sebagai inang juga bermain di dalam narasi. Yang emang ada basicnya sendiri gitu, yakni diterlantarkan oleh keluarga besar di mana emang keluarga menjadi bahasan paling krusial, terlebih bagi Iki Igarashi. Terlebih Iki ini berkata di sana bahwa keluarga yang terpenting, dia nggak mau kehilangan satu anggota pun. Berbeda dengan logiknya Vice dengan enteng berkata jumlah keluarga Iki kan banyak gitu, ada 5. Hilang satu mah nggak apa-apa kali, kata Vice gitu. Dan Iki marah, keren gitu. Yang kocak adalah ungkapan Vice yang berkata bahwa apa yang jelas bagi Iki berbeda dengan apa yang jelas bagi dirinya. Sekali lagi ini clear sih. Dan Daiji dengan laga yang agak bodoh dia ngasih Vice Stamp gitu ke areanya si Julio alias ke si Julio. Ya iyalah langsung ditampar alias dikepret gitu kata orang Sunda. Langsung mental jauh bos, ditampar monster gitu. Udah ngasih terus diem di tempat. Memang dari sudut pandang Om Hige mungkin Daiji udah memupuk sedikit demi sedikit jiwa hero yang mencoba untuk berani dan mengambil keputusan. Tapi ya namanya masih mental labil, masih salah jalan, masih aja satu arah gitu. Dia malah ngambil jalan sembrono. Tapi poin ini yang sekali lagi keren menurut Om Hige. Dan form Mamut Genome pun akhirnya muncul. Dalam form ini dia bisa bermain-main dengan Julio. Tapi kita masih belum terbiasa dengan semua form remix. Masih aneh gitu. Gitu-gitu aja. Mana CGI yang buruk. Tapi kesan aneh juga adalah dalam form Mamut Genome Deno ini, si Revice udah ngasih perlawanan cukup buat Julio sampai Julio kembali ke bentuk human form. Apakah Julio selemah itu? Dengan basic form yang udah kayak ngasih banyak effort gitu? Ataupun masih level Julio yang lain? Dan Vice Stamp Pitera yang tergeletak begitu aja jadi poin minus bagi Om Hige. Julio bilang katanya Vice Stamp item penting. Kok dibiarin tergeletak begitu aja gitu? Masa lupa sih? Ya aneh aja gitu, kan bisa dibuat lebih natural gitu. Kayak misal ada effort lah, biar ngerasa Vice Stamp-nya dibutuhin image-nya gitu. Aneh aja sih kalau di scene yang ini. Kayak mau gak mau jatuhnya itu. Atau entah ada alasan lain kita gak tahu. Kayak Julio balik ke basic form, nambahin Kroco dan balik lagi ke markas sambil bilang orang menyebalkan gitu, kesel. Udah aja, like what? Gak perlu sih diakhiri kayak gitu, aneh aja gitu. Dan scene Sakura menendang penjahat sih luas banget. Terlebih dedek Sakura ini gak kelihatan kaku gitu, keren banget. Dan Deadman pun akhirnya berhasil dikalahkan. Scene lalu muncul di saat Daiji membawa Pitera Vice Stamp. Dan juga latarnya adalah Iki sedang memastikan bahwa Ayaka dan Sakura baik-baik aja. Mereka berdua berterima kasih terhadap Iki. Dan di sini dimulai juga jiwa kelabilan dari Daiji diperlihatkan. Iri, dengki, cemburu, takut tapi pengen jadi hero, mau berani tapi belum bisa, mau berjuang tapi takut, dan semua perasaan sejenis lah. Seperti itu bercampur padu dalam dirinya Daiji. Kelihatan banget ekspresi kesal Daiji terhadap apapun yang terjadi belakangan ini. Kekesalan kenapa dia jadi begini, kenapa Iki jadi rider, dan banyak hal. Kenapa ia tidak dipercayai oleh George dan Phoenix juga salah satunya itu sih. Mengingatkan kami juga dengan sifat dari Kamen Rider Liangle alias Mutsuki Kamijo. Biasalah anak ABG gitu yang masih labil dengan banyak hal, masih sering ke-distract sama sesuatu hal,
masih pemarah, iri, dan lain-lain, ditambah lagi merasa direndahkan oleh George dan juga Phoenix. Meski wajar aja sih si George bilang begitu. Dan satu lagi, pada saat Wakabayashi marah karena Daiji ini ingin mengambil VGA driver Henshin tersebut jadi punyanya Daiji. Si Wakabayashi ini dengan clear bilang bahwa jangan masukkan urusan pribadimu kepada kami dan Phoenix. Apalagi sampai sembrono ada kata-kata jangan salah paham dengan tujuan kita, tujuan Phoenix. Nah nih, apa sih sebetulnya tujuan Phoenix? Apa itu ada hubungannya dengan opening di mana foto anggota Phoenix ini terlihat rusak ataupun vibes-nya hancur? Apa sih sebetulnya yang ingin disampaikan penulis? Yang ingin mengembalikan khas ataupun era organisasi jahat yang mencetak driver Henshin untuk kebaikan sama seperti Kamen dan Ichigo Nigo? Apakah dua sisi bakal terjadi? Pertama, penyamaran regu Phoenix ini hadir untuk menyelamatkan warga sipil guna menyembunyikan tujuan asli mereka kah? Dua, membawa lebih banyak lagi formula untuk tujuan jahat mereka? Ataupun yang lainnya? Adakah kaitannya dengan kebangkitan Gifu sama seperti saat mereka nobar kebangkitan Deadman 50 tahun lalu? Banyak sekali kemungkinan. Soundnya bagus banget, dibuat heroik pas bilang tujuan dari Phoenix gitu. Apakah guna menyembunyikan tujuannya? Ini sangat keren sih, parah sih, keren. Maka itu kami simpulkan bahwa sejauh ini Revise rame dan sudut pandangnya banyak nyaman untuk dicerna banyak orang dewasa. Makanya itu juga kami takut karena kedepannya mungkin akan semakin rumit dan para anak-anak kagak ngerti gitu. Terus rating agak drop turun dan jadilah ampas ceritanya. Karena Toei ya ingin cuan gitu. Gara-gara Shirakura nyuruh ceritanya bisa dicerna dengan bocah gitu. Gimana ya? Gimana aku bisa menjawabnya gitu. Takut banget gitu kami kalau ternyata bakal kayak gitu, bakal drop, turun, jadi ampas. Dan endingnya jelas banget kan, acting skenario di atas skenario. Keren. Si penjahat emang gak tahu sama sekali atas Deadman Vice Stamp, ya karena disuruh kemungkinan sama si Ayaka itu sendiri, wanita bertudung hitam, kemungkinan dia juga, entah itu dari clue sandal yang tadi ya, yang Om Hige suruh tandain, yang dijelasin diawasin itu. Si penjahat juga disuruh dia. Penjahat murni cari uang dan kami yakin scene si Ayaka tidak diperlihatkan adalah basic murni. Semua kenapa bisa terjadi. Cuma bisa aja si wanita tudung itu bukan dirinya sendiri alias bukan si Ayaka. Dan hal ini semakin membuat pusing pastinya ya. Tapi dugaan kuat sampai sekarang sih mungkin mengarah ke si Ayaka. Cluenya sendal. Tapi itu juga bisa jadi bukan karena si cantiku Aguilera bilang bahwa kau harus melahirkan banyak-banyak iblis. Bisa aja si Ayaka cuma satu dari sekian banyak calon penghasil Deadman. Bisa aja dia juga satu dari inang iblis, bisa aja. Cuma cluenya menurut si para korban Deadman itu sendiri, gila sih ini keren gitu. Kemungkinan banyak sekali terjadi. Om Hige pikir baru sekarang lagi alur cerita Rider bisa ngebuat penonton penasaran seperti apa yang akan terjadi selanjutnya. Biasanya sih flat gitu, flat aja, nggak ada rasa penasaran. Selepas build sih terakhir ya lumayan gitu. Tapi ini lebih kerasa penasarannya. Kami kasih rating 83, mantap jiwa. Dan kawaii banget pokoknya episode mendatang di mana Aguilera Chang udah pakai pakaian hijau. Ganti outfit kayaknya buat penyamaran atau itulah pokoknya keren. Cantik banget lah. Pengen nonton banget episode mendatang. Episode mendatang pasti banyak berhubungan dengan Ayaka, keren pokoknya. Bisa jadi Revise ini ceritanya kompleks yang bisa saja semakin berat dan logik. Bisa aja loh. Yang ditutupi juga dengan gimmick kekanak-kanakan seperti ayahnya yang kurang berguna dan aneh, Vice yang seperti melucu tapi logik yang membuat kita berpikir ulang. Aguilera ini dibuat lucu dengan suara menggemaskan dan itu cuma kemasan luarnya aja. Keren. Semoga ceritanya semakin bagus dan enggak diganti menjadi cerita yang aman dan ampas. Amin. Gimana menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.